Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi bersama aku di catatan Yuni. Jika kalian suka dengan channelku, mohon dukung aku dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar kalian. Langsung saja aku akan bercerita tentang sebuah kisah. Dan selamat mendengarkan. Aku duduk di samping tempat tidur Vina, kekasihku, di rumah sakit yang kini sudah menjadi rumah keduanya. Wajahnya pucat, lemah, namun tetap ada senyuman tipis yang selalu ia berikan setiap kali aku datang. Matanya masih sama seperti dulu, penuh cinta, meski tubuhnya semakin kurus akibat penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya. Aku gak kuat lihat kamu kayak gini, Vin. Kataku, suaraku bergetar menahan tangis. Vina menoleh perlahan ke arahku. Kamu harus kuat. Aku gak mau lihat kamu sedih terus. Aku gak bisa. Aku ingin kamu sembuh. Aku gak tahu harus gimana kalau kamu gak ada. Aku mengusap air mata yang sudah mulai mengalir tanpa bisa aku tahan. Vina tersenyum lembut. Kita semua punya waktu, sayang. Tapi kita nggak tahu kapan waktu itu berhenti. Dan kalaupun waktuku sebentar lagi, aku bahagia karena aku punya kamu. Aku memegang tangannya yang terasa dingin. Sentuhan itu masih memberikan kehangatan meski kenyataan terasa pahit. Aku janji bakal selalu di samping kamu, Vin. Sampai kapanpun. Dia terdiam sejenak lalu berkata pelan, aku takut kalau aku gak bisa melihat kamu lagi, mendengar suara kamu lagi. Matanya berair, sesuatu yang jarang aku lihat dari Vina yang selalu kuat. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku di sini, kamu gak akan sendiri. Kita akan terus bersama, entah bagaimana caranya. Vina mengangguk pelan. Kamu harus janji satu hal, kalau aku gak ada, kamu harus lanjut hidup. Jangan terus-terusan bersedih. Aku terdiam menelan ludah. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tanpa dirinya? Tapi aku tahu itulah yang diinginkannya. Aku menunduk lalu berbisik. Aku janji, tapi kamu harus janji untuk berjuang juga. Dia tersenyum lemah. Aku sudah berjuang selama ini, tapi aku gak tahu seberapa lama lagi aku bisa. Malam itu kami berbicara lama, tentang masa lalu, tentang impian yang tak sempat tercapai, dan tentang harapan yang kini tersisa. Setiap kata, setiap detik terasa berharga, karena aku tahu waktu kami bersama semakin sedikit. Beberapa minggu berlalu, kondisinya semakin memburuk. Dokter bilang tak banyak yang bisa dilakukan lagi. Setiap hari aku menemani Vina, berharap keajaiban terjadi, meski aku tahu harapan itu perlahan memudar. Suatu sore, aku duduk di sampingnya seperti biasa. Kali ini, Vina tampak lebih lemah dari sebelumnya. Matanya setengah tertutup, nafasnya tersengal. Aku bisa merasakan akhir itu semakin dekat. Vina, aku memanggilnya pelan. Dia membuka matanya, menatapku dengan sisa kekuatan yang ada. Aku sayang kamu, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Air mataku mengalir lagi. Aku juga sayang kamu lebih dari apapun. Dia tersenyum tipis lalu berbisik. Aku akan selalu ada di sini. Dia meletakkan tangannya di dadaku, tepat di atas jantungku. Dan saat itu aku tahu waktunya telah berhenti. Vina pergi meninggalkanku dengan segudang kenangan dan janji yang harus aku tepati. Hari-hari setelah kepergian Vina terasa seperti kabut tebal yang mengelilingi hidupku. Segalanya berjalan lambat, setiap detik seolah berdetak tanpa arti. Rumah sakit, pemakaman, dan ucapan bela sungkawa datang silih berganti. Namun semuanya hanya terasa seperti formalitas. Dalam hatiku, hanya ada satu hal yang terus terngiang-ngiang, janjiku pada Vina.
Aku duduk di kamar, menatap foto kami berdua yang terpajang di atas meja. Itu adalah salah satu foto favorit kami, diambil saat kami masih sehat dan bahagia, jauh sebelum penyakit datang menghancurkan segalanya. Vina tersenyum lebar di foto itu, dan aku, seperti biasa, berdiri di sampingnya, memeluknya erat. Senyum di wajahku terasa begitu jauh sekarang. Aku nggak tahu gimana caranya untuk lanjut hidup, Fit. Gumamku pelan. Kamu yang selalu kuat, kamu yang selalu ngingetin aku buat terus jalan. Kata-kata itu terasa kosong. Hidup tanpa Vina seperti berjalan tanpa arah. Setiap langkah terasa berat. Namun, dalam kesunyian itu, aku ingat janjiku. Dia memintaku untuk tetap melanjutkan hidup, untuk tidak terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut. Beberapa minggu setelah pemakamannya, aku memutuskan untuk kembali ke tempat yang selalu menjadi favorit kami. Sebuah taman kecil di pinggiran kota. Di sini kami sering duduk berdua di bangku, berbicara tentang mimpi-mimpi dan masa depan. Taman itu tetap sama, tapi kini terasa sepi tanpa kehadirannya. Saat aku duduk di bangku yang biasa, aku membayangkan Vina di sebelahku. Bayangannya terasa begitu nyata, seakan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya dan mendengar tawanya. Aku memejamkan mata, mencoba merasakan kehadirannya lagi. Aku harus melanjutkan hidup, kan? Bisikku pelan. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana. Dalam diam itu seolah ada jawaban yang datang dari ingatanku sendiri. Suara Vina yang dulu selalu penuh semangat. Mulai dari apa yang kamu punya sekarang. Hiduplah untuk kita berdua, untuk mimpi-mimpi yang belum sempat kita wujudkan. Aku membuka mata, menghela nafas panjang. Mimpi-mimpi yang dulu kami bangun bersama, kini hanya tersisa untukku. Kami ingin berkeliling dunia, ingin menulis buku bersama, ingin membangun keluarga. Semua itu terasa jauh sekarang. Tapi aku tahu aku tak bisa menyerah begitu saja. Aku mulai menulis lagi sesuatu yang dulu sering kami lakukan bersama. Setiap kali menulis, aku merasa Vina masih ada di sampingku, mengoreksi kata-kataku, memberikan ide-ide segar, dan sesekali tertawa saat aku menulis sesuatu yang konyol. Menulis menjadi caraku untuk tetap terhubung dengannya, dan sedikit demi sedikit, aku mulai merasa lebih kuat. Suatu hari, aku menulis sebuah cerita tentang kami, tentang perjuangan kami melawan penyakit, tentang cinta yang tetap bertahan meski di tengah keterbatasan. Saat menulis bagian di mana Vina akhirnya pergi, aku menangis lagi. Tapi kali ini, air mata itu tidak hanya karena kesedihan. Ada rasa lega karena aku tahu dengan menulis cerita ini, aku menepati janjiku padanya. Untuk terus hidup, untuk tidak melupakan kenangan indah yang pernah kami bagi. Cerita itu akhirnya aku publikasikan. Dan di akhir cerita, aku menulis satu kalimat yang selalu diingatkan oleh Vina. Setiap orang punya waktunya, tapi cinta akan bertahan lebih lama dari waktu itu sendiri. Waktu terus berjalan, luka di hatiku tidak sepenuhnya sembuh. Tapi perlahan, aku belajar untuk menerima. Setiap hari, aku hidup dengan mengingat pesan terakhir Vina, bahwa aku harus tetap melanjutkan hidup. Aku tahu dimanapun dia berada sekarang, Vina pasti tersenyum, melihatku berusaha menepati janji yang pernah aku buat. Meski Vina sudah tidak ada, cintaku padanya akan selalu ada. Dan selama aku hidup, aku akan terus merawat kenangan itu, sampai akhirnya waktu berhenti untukku juga.